Itu yang premium bawa detail itu kita nggak ada. Itu yang saya memang Bapak nggak pikir, tapi unlogic skenario bisa aja terjadi. Memangnya pengacara mau ganti ditahan? Kalau dia mau ganti tahan boleh silakan. Karena alasan Rudy takut ditembak. Kenapa Rudy harus takut ditembak? Memangnya dia siapa? Ya. Kalau ini BBM, kami dari pengalaman saya curiga mafianya ada. Nah ini, kalau bisa sebut nama lebih enak lagi. Kami lagi, itu kan berdosa kalau saya indikasi, inisial. Bapak-bapak itu masuk di dalam, cuma memang belum. Inisialnya. Mereka cepat menghabiskan sehingga ketika ditangkap itu kosong. Itu persoalan. Sudah dengar Jadi, informasi dulu. Ya, karena ini mulut geram ini kan paling cepat. Jadi jaringan mafia di bawah itu sangat kuat. Itu perlu kerjasama memang semua. Iya, kadang-kadang saya di pengadilan Pak, mulai dari pelaku sama korban itu umat, jadi bingung kan. Kita punya sama-sama. Iya, sehingga hari ini kami mau tekankan bahwa mari kita berangkat sama-sama. Sehingga kasus dengan Rudy Soy, mohon Polri bijak menyelesaikan antara orang tua dan anak. Betul, itu yang kami harapkan sebenarnya. Itu yang kami harapkan. Sehingga itu tidak menjadi onar di luar. Ya. Seolah-olah seluruh dunia Indonesia ini ribut ini gara-gara urusan sepele ini. Ya, padahal kita mau konsentrasi fokus kepada ini yang yang menciptakan jalan-jalan maut bagi orang ini Pak. Iya, betul. Itu yang hari ini kami datang. Kami simpan semua. Boleh. Kalau kami ada data, Bapak ada data bagi-bagi supaya kami juga bisa. Kita senang sekali kalau makanya kemarin waktu demo kami bilang kami dengan senang hati kalau ada data. Karena begini perlu diketahui. Ini kan pimpinan berganti setiap periode berganti orang. Nah, makanya ini saya mau tegaskan. Bapak Kapolda, Tua Kapolda, saya Kabid Propam, orang yang tidak ada urusan sama siapa-siapa dan tidak terikat apa-apa. Jadi kami ada anggota kami yang nakal, kasih tahu. Ya, Kabid Propam yang ngomong. Ada pelanggaran pidana, kasih tahu. Nanti dia Kapolda udah jelas. Beliau sih kalau memberikan instruksi sama kami, cuma dua aja, luruskan, jelaskan apa ada. Kalau berkaitan informasi anggota, beliau pasti WA ke Kabid Propam, luruskan. Kalau berkaitan informasi, sampaikan apa ada. Itu arahan pimpinan. Jadi beliau begitu, pimpinan yang ada sekarang. Urusan yang dulu-dulu bagaimana, tercemar atau apa, itu tidak tahu. Yang ada sekarang, nah, makanya yang tercemar-cemar ini mungkin masih ada residunya di sini. Saya itu persoalan A, si B, si C, si D ini kaitannya kemana? Kita inilah pekerjaannya Propam kalau berkaitan kenakalan anggota dan pekerjaannya Dirkrimum kalau berkaitan dengan pelanggaran umum. Kalau yang korupsi bla bla bla. Sebenarnya mohon maaf banget. Rudy Soy gini anggota enggak. Janganlah kita antara bapak dan anak diadu-adu di luar. Biarkan kami selesaikan ini dengan cara kami yang diatur oleh kode etik profesi kami. Ini kita berandai-andai. Seandainya datang Pak Rudy, dia ikut karena memang aturan jelas, pasti tidak akan ada terjadi. Kalau seandainya dia langsung datang ke sini, putusannya turun, Pak saya siap melaksanakan putusan. Biar cepat clear. Karena kita ini sifatnya gini, kalau saya dihukum, saya pengen cepat laksanakan itu. Biar kembali lagi status saya, hak saya. Kalau selama dia tidak menjalani 14 hari, selama itu terkatung-katung. Mau sekolah tidak bisa, mau naik pangkat tidak bisa, mau promosi jabatan tidak bisa. Maka harus clear. Nah, itu. Maka saya pasti pengen cepat kasus saya diselesaikan. Nah itu. Jadi sekali lagi, masalah Rudy Soy ini biarkan kami yang menyelesaikan. Itulah yang menjadi pertimbangan Bu Pendeta kemarin tadi malam kenapa anggota mundur. Kenapa anggota mundur? Karena lihat ada ibu, ada siapa kan ada aksi ada reaksi. Karena kayak kami ada videonya lengkap bahwa anggota datang itu duduk ngobrol dulu, menyampaikan kan ada aksi reaksi dari situ. Satu sisi beliau yang turun ini mendapatkan surat perintah membawa. Kalau kita diperintahkan membawa, bagaimana caranya saya harus bawa? Ini perintah atasan. Tapi karena situasi di lapangan seperti itu, lalu melapor ke Kabid Propam bilang sudah tahu itu menurut saya. Karena ada pernyataan dari Rudy Soy, dia akan datang sendiri.
Iya. Itu justru Kayaknya lebih siang bagus. ini nanti dia datang ya. Tadi malam kalau tidak salah janji jam 10 pagi bersama Hmm. pengacara, dan sampai saat ini kayaknya belum ada ya. Nah, itu yang jadi pegangan sehingga menurut aku dia turun tidak turun pasti akan diambil. Malah kami nawarin. Pasti akan diambil. Gimana Karena kalau diambil. sama-sama datang? Itu lebih baik. Kita yang ngantar. Isu. Iya. Alasannya Kami berpikir, begini. enggak, kami tidak ada alasan. Kami berpikir sudah, jangan sampai orang pikir ini Aduh. saling menunggang gitu loh. Jangan dipikir dia kayak mau dibunuh gitu. Aduh, nana sama sekali itu keliru total. Karena ini anak kami, ini anggota kami gitu. Ini Itu yang kami mau katakan ke Kapolri, Kapolda. Tolong selesaikan antara bapak dan anak. Iya, ini ada informasi gini, mohon maaf. Jadi kemarin barusan saya ditelepon oleh pendamping Rudy Soid menerangkan bahwa barusan dia ditelepon oleh Rudy Soid menyampaikan bahwa yang akan datang ke Polda adalah pengacaranya. Oh, Pak Ferdi ya. Nah, memangnya pengacaranya mau ganti ditahan. Kalau dia mau ganti tahan boleh silakan. Kalau dia mau masuk gantikan Rudy, mau silakan. Nah, karena alasan Rudy takut ditembak dan lain-lain. Kan aneh. Kenapa Rudy harus takut ditembak? Memangnya dia siapa? Mafia Tapi apa? kayaknya Udah. dia juga harus dilindungi karena waktu itu informasi ada drone yang jangan ada yang bermain di luar ini. Tidak, mungkin itu informasi mau mencari karena begini. Rudy ini beberapa hari tidak masuk kantor. Jadi telepon di komunikasinya susah di mana posisinya. Maka mungkin adalah anggota kita yang mencari kemana keberadaan. Tapi Bapak Dorang juga harus peka. Jangan sampai ada yang bermain di luar dan akhirnya anggotanya sudah ditembak baru kaget. Nah. Ternyata ini ada yang permainan di luar. Iya, ya Ini bisa jadi mafianya begitu. hati-hati loh Pak. Bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi kan alasan yang konyol banget kalau lalu kita mau tembak nih orang. Dia memang pelanggaran apa Rudy ini? Dia bukan teroris. Dia bukan mafia narkoba. Dia pelanggaran kode etik. Bapak ini naluri HDH. Iya. Bisa aja orang menembak dan mengatasnamakan polisi. Bisa jadi, bisa Tolong jadi. ini mitigasi. Makanya kalau dia Tolong datang, diamankan. kita kawal itu justru Sehingga lebih bagus. Mungkin LPSK penting. Silakan kalau mau LPSK. Gimana? Saya mohon maaf tadi. Halo Bang, yang Rudy itu kesini dia kan takut mau ditembak segala macam. Enggak, maksudnya begini Pak. Ini naluri kami sebagai orang yang biasa dengan pelanggaran HAM dan lain-lain. Jangan sampai ada yang bermain. Ini mafia ini keras Pak. Bisa aja dia bikin sesuatu dengan kecelakaan tunggal dan lain-lain, lalu mengatasnamakan Polda. Akibatnya ini Itu yang dibilang berita liar di luar. mohon maaf Ibu Pendeta. Dari awal kan ini yang disampaikan oleh Sehingga tolong dia Kasubdit, dan keluarga. Kadit Humas, ya bahwa ini awalnya masalah kecil, masalah nggak hal yang biasa. Tapi kenapa dijadikan framing yang begitu besar? Kita pun dianggap di sini ini masalah biasa, tapi kok bisa di framing begitu menjadi besar? Oke. Gitu. Itu yang Saya kami banyak dengan isu-isu framing. Jadi ini polisi ini jalan benar. Korban ini dan lain-lain mau dilakukan, tapi ada yang bermain dengan isu-isu framing. Media sosial ini gila-gila. Iya. itu. Kami melihat ini siapa lagi nomornya udah aneh dan foto-foto itu dipotong-potong lalu kemudian dibikin narasi-narasi aneh. Gitu. Tiba-tiba Astri dan lain muncul. Saya yang menjadi korban publik. Kenapa ini dimunculi? Musuh-musuh dia muncul semua lah Iya, barangkali. jadi Iya. ini membuat sibuk di media seolah-olah ini polisi ini lagi diobok-obok gitu. Ngerti nggak Pak? Hanya saya bilang tolong kita mitigasi bersama. Karena persoalannya ini juga keamanan keluarganya juga. Bayangkan kalau tiba-tiba ada sesuatu terjadi, lalu yang dituduh adalah Saya paham mungkin yang Ibu ngomong. ini pengalaman kalau saya pengalaman di Jakarta. Mungkin Berhadapan dengan yang saya suami. tangkap dari Bu Pendeta ini karena Rudy Soid ini membongkar mafia BBM, maka mafia BBM ini nanti suatu saat akan bisa bekerja. Iya, dia Gitu bermain kira-kira di luar, mungkin di luar logika kita. Ini Iya. kan sebetulnya unlogic skenario itu selalu Maka harus dipakai. dilindungi Rudy ini. Iya, bapak-bapak orang punya kewajiban dia biar bersalah, tapi kan keamanan bisa. keluarganya itu juga tolong dilindungi dengan Iya, baik. Bang. Karena Ini kita kemarin ditanya dia ini. dan anaknya jadi gini. anaknya sudah Saya- trauma iya, dari iya. sekolah. hari Nah, ini. jadi gini. Itu yang framing bahwa ditembak itu kita nggak ada. Itu yang
Memang Bapak nggak pikir, tapi unlogic skenario bisa aja terjadi lalu nanti Bapak kena tuduh. Iya. Ini benar. kami Iya, ingatkan. benar. Terima kasih Ibu Pendeta. Tetapi kan kita pun kaget juga gitu loh. Bahwa saya datang di tem, anak sendiri kok mau jadi stem. Logikanya gitu. Dia masih status anggota. Kita baik kok. Waktu kemarin datang anggota dia bilang gini, kita mundur. Tidak ada persoalan. Kita datang, oke. Besok datang, oke. Kalau seandainya mungkin ya anggota reaktif pada saat itu nanti itu persoalan baru. Persoalan baru. Ya. Dan hanya ingatkan, jangan sampai ada yang bermain. Oh, saya kalau untuk kita anggota kami, ya. Saya yakin tidak, tapi bisa aja mereka bermain dan mengatasnamakan. Oh, itu yang orang-orang Itu yang saya tidak mau bertanggung ingatkan. jawab ya. Ya. Karena itu bisa aja terjadi di jalan dan bilang itu kecelakaan tunggal. Ya, bisa itu Ya. skenario gitu tuh sangat Itu masuk skenario akal. mafia Jadi Pak. terkait BPO masalah saya alami, masalah saya itu, saya ya, terancam juga waktu itu. kita kan sudah ada pengacaranya. Iya. Kita akan lewat pengacaranya. Oke. Sehingga Ya, kita akan lewat perlindungan pengacara. terhadap Ya. beliau itu juga Nah. penting. Ya. Yang kedua juga saya pikir tolong Polres selesaikan dengan baik. Karena ini nanti menjadi viral di luar dan kemudian masyarakatnya yang berkelahi. Bapak-bapak ada enak-enak duduk-duduk, kami yang berkelahi. Makanya ya terima kasih. Ibu Data ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi benang kusut yang tadi mungkin belum terurai. Betul. Sehingga ada sambung, oh Polda ini melakukan ini, oh Rudi ini posisinya seperti ini. Biar yang di luar mau buat kita kusut ini Iya. bisa kita. Kami punya pengamatan 3, Polda, Rudi, dan ini yang pemain. Maaf Bapak, ini pengalaman yang TPO, jadi terpaksa itu juga menjadi analisis kami. Mereka bisa aja menunggangi di luar. Media sosial kita tahu sekarang seperti apa. Melalui cyber dan Kreatif sekali membuat menyambung-nyambungkan Filmnya informasi. dipotong-potong, Ya. lalu narasinya Ya. dirubah, lalu diadu lah kami. Jangankan kita, presiden aja dibuat begitu Ibu. Kasus apapun, pokoknya kreatif lah orang-orang di media sosial itu. Nah, kita ini ya. Kami tetap mau ingin ketemu Kapolri. Iya, Kapolri. Ya nanti tinggal bagaimana ini. Dia diusahakan Ya, nanti kami bisa ketemu supaya kita juga ngomong. Ya, saya bukan meremehkan Bapak, tapi paling tidak sebagai petinggi. Boleh, Iya, iya. tergantung beliau nanti Ya, kita punya sepertinya. perspektif sama. Kemudian kalau nantinya ada lagi terungkap bahwa ada oknum-oknum di Polda ini yang juga terlibat dalam mafia, oke lah kita masih angan-angan kan tadi bilang mafia BBM yang Ya. mana. Tapi kalau ada gimana nih Jadi, komitmen Pak Sormin? Kita tetap memproses. Mafia itu coba kita hilangkan dulu Iya. mafia kalau udah kelas tinggi kali kalau dibilang mafia. Tapi kalau ada anggota nakal yang melakukan pelanggaran terhadap penanganan kasus BBM, kita akan proses. Tapi jangan framing mafia terlalu besar itu sih bilang Saya mafia. itu bahasa, saya itu bahasa. Oh iya, Bahasa orang lapangan. Bahasa orang lapangan mafia itu kan Pokoknya kalau dia suka kerjasama dengan orang-orang yang gelap, saya anggap itu mafia. Oh iya. Sorry Pak. Makanya kemarin waktu Karena itu saya mafia ada keras di dalam Iya, iya, video iya. itu, tapi itu sebetulnya bagian dari tanggung jawab sebagai pelayan umat untuk ikut Iya, bertanggung betul. jawab terhadap Saya juga orang. bingung kemarin, kan saya banyak. Saya lah orang yang paling banyak ditanyanya. Nggak tahu. Bahkan RRI Jakarta telepon saya, Pak Kabit itu Mas, bagaimana perkembangan kasus mafia? Kan bingung. Mohon maaf saya bilang Ibu, mafia yang mana ya? Karena sampai saat ini belum ada satupun LP yang diungkap oleh Polresta maupun Polda. Oh jadi kalau masalah LIBI itu memang tugas umum setiap bulan. Kalau ditemukan itu pasti perlu proses. Oh jadi belum ada kasusnya, belum ada Ibu. Oh terima kasih Pak Kabit. Saya on air RRI Studio 3.